Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya, Teddy Wahyono, di channel Tempat Mengenal Keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas salah satu jenis pusaka, ada yang memasukkan ke jenis keris dengan bentuk yang cukup unik. Dan konon salah satu tokoh nasional kita, pahlawan kita, Jenderal Sudirman, itu dulu juga punya sebuah pusaka ini ya, yaitu dapur cundrik. Nah, apa itu cundrik atau seperti apa itu cundrik? Nanti akan saya bahas dengan lebih jelas. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, sekarang akan kita bahas. Sebenarnya ada beberapa hal tentang cundrik yang tidak banyak diketahui oleh orang-orang ya. Dan selama ini pun pengertian cundrik sendiri bisa dibilang cukup simpang siur. Ada yang bilang jadi cundrik itu sama dengan cengkrong. Cuma bedanya kalau seperti gambar di samping saya ini. Kalau cengkrong nggak pakai geneng, kalau cundrik pakai geneng. Gitu loh. Kalau untuk bentuknya sendiri sama ya, jadi gandeknya terbalik. Jadi nggak seperti keris-keris pada umumnya yang gandengnya di depan. Kalau ini gandengnya di belakang. Apakah seperti itu? Nanti kita bahas juga. Yang kedua, ada yang bilang cundrik itu adalah penyebutan untuk keris-keris berukuran kecil. Apakah benar seperti itu? Kalau dalam perkerisan untuk nyebut keris-keris berukuran kecil ada istilah patrem ya, patrem. Dan yang lebih kecil lagi jimatan, tak gitu. Jadi sebenarnya nggak salah juga kalau nyebut cundrik itu adalah keris berukuran kecil gitu loh. Karena memang cundrik itu ukurannya memang kecil. Tapi nggak semua jenis patrem itu cundrik ya. Jadi beda patrem dengan cundrik gitu loh. Jadi beda. Jadi yang saya pakai ini sebenarnya referensi dari buku Ensiklopedia Budaya Nasional ya, keris dan pusaka Nusantara lainnya, dan pengetahuan dari empunya langsung. Kalau dari buku ensiklopedia, jadi memang apa sih hubungan cundrik dan cengkrong itu? Nanti ada hubungannya lagi nanti dengan Siduk Maru. Gitu loh. Nah, kalau untuk cengkrong sendiri, jadi memang cengkrong itu memang bentuknya sama dengan cundrik. Cuman kalau cengkrong itu ukurannya normal seukuran keris. Dan cengkrong biasanya memang pakai gonjo. Gonjonya pun juga terbalik karena gandiknya terbalik. Kadang-kadang juga nggak pakai gonjo cengkrong. Jadi cengkrong itu memang ukuran keris, bentuknya sama dengan cundrik gitu loh. Kalau cundrik itu seperti cengkrong, bingung ya? Jadi memang bentuknya sama, cuman cundrik ukurannya lebih kecil. Dengan kata lain, sebenarnya cundrik itu versi kecilnya dari cengkrong. Atau kalau dalam dunia perkerisan, ya patrem. Patremnya dari cengkrong. Untuk bentuknya sama, gandiknya terbalik. Dan cundrik juga sama, kadang-kadang pakai gonjo, kadang-kadang tidak. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan yang di gambar yang literatur yang saya tunjukkan yang pertama tadi, bahwa cundrik dan cengkrong itu bedanya di greneng gitu loh. Kalau yang cundrik pakai greneng, kalau yang cengkrong nggak pakai greneng kayak gitu. Padahal dari beberapa artefak yang ditemukan itu ada keris atau pusaka yang berbentuk cengkrong atau cundrik ini ditemukan ada yang pakai gonjo, ada yang tidak. Dan yang tidak pakai gonjo itu bukan karena gonjonya hilang, karena memang sejak awal memang sepertinya dibuat tidak pakai
gonjo gitu. Kalau sudah seperti itu nggak ada gonjonya, kita nggak bisa bedakan ini cundrik apa cengkrong. Tapi kalau dari ukuran kita bisa bedakan, karena memang sebenarnya itu memang bedanya cundrik dan cengkrong itu di ukuran saja. Kalau cundrik itu versi kecil dari cengkrong atau versi patternnya dari cengkrong kayak gitu. Nah, cundrik dan cengkrong ini sebenarnya pusaka untuk apa sih? Kok bentuknya aneh, jadi nggak seperti keris pada umumnya, kok gandengnya terbalik kayak gitu. Nah, cundrik dan cengkrong sendiri ini memang biasanya ditemukan artefaknya yang paling banyak itu memang diperkirakan yang dari era-era Demak dan era Mataram. Jadi eranya para wali atau di era penyebaran Islam ya sampai Mataram. Jadi rata-rata cundrik atau cengkrong itu memang konon ada sih yang di era Majapahit, tapi kebanyakan itu pasti di era Demak sampai Mataram. Cundrik itu dan cengkrong Pak gitu. Dan memang konon, memang cundrik atau cengkrong ini memang biasanya itu salah satu pusaka jenis keris yang dipakai atau yang dipegang oleh para mubalik zaman dulu atau ulama. Kalau zaman Kamardikan dulu sebelum kemerdekaan itu Jenderal Sudirman ya, yang konon salah satu pusakanya itu berdapur cundrik kayak gitu. Nah, jadi sekarang sudah ada gambaran ya. Jadi cundrik itu seperti apa? Jadi memang bentuknya agak membungkuk, terus gandengnya di belakang ya, gandengnya di bagian belakang. Dan biasanya separuh bilah atau lebih gandengnya cukup tinggi. Kayak gitu. Kalau cundrik berukuran kecil ya. Jadi hubungannya dengan cengkrong apa? Kalau cengkrong berukuran normal yang seukuran keris. Dan ini memang zaman dulu ini memang konon ini biasanya dipegang oleh para ulama atau mubalik kayak gitu yang menyebarkan agama Islam. Jadi bentuknya memang agak khusus ya. Jadi mungkin salah satu cara jadi untuk bedakan, tapi tetap masuk dapur keris karena memang pakai gonjo. Dan walaupun ada yang nggak pakai gonjo gitu. Nah, beda rongkonya, warongko ya. Jadi cundrik atau cengkrong yang pakai gonjo dan yang tidak pakai gonjo itu di warongko. Biasanya kalau yang nggak pakai gonjo kayak cundrik yang saya bahas ini biasanya warongkonya warongko scan kayak warongko tombak. Tapi kalau untuk yang pakai gonjo itu biasanya warongkonya adalah warongko keris, pakai warongko keris. Bedanya warongkonya cuma di situ aja. Dan informasi ini yang saya dapat dari Empu. Kalau cundrik yang nggak pakai gonjo itu warongkonya warongko scan kayak warongko tombak. Tapi kalau cundrik atau cengkrong yang pakai gonjo itu warongkonya pakai warongko keris. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, untuk detailnya dari cundrik yang saya bahas ini itu mari kita simak sama-sama. Nah, ini adalah detail dari cundrik yang tidak pakai gonjo ini ya. Ini diperkirakan dari era Demak. Jadi ini pamornya wosing wutah ya. Dan ini garapnya sangat detail dan indah. Dan memang kelihatan banget kalau ini adalah pusaka. Untuk cundrik atau cengkrong sendiri memang umumnya lurus, tapi ada juga yang berbentuk luk. Tapi luknya terbatas, biasanya luk 3, luk 5, atau luk 7. Selain luk-luk yang itu jarang ditemukan. Nah, ini kalau kita perhatikan, untuk pamor jadi seloroknya pun jadi ini pakai selorok ya, tempat lipatnya seperti tempat lipat pada keris garapannya, gitu loh. Cuman ini memang bentuknya, jadi gandeknya itu di belakang atau yang tebel di belakang. Jadi kalau dipasang gonjonya akan terbalik. Jadi seperti itu ya. Nah, itu tadi jadi penjelasan tentang cundrik ya. Jadi semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe-nya.